Baiklah teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Khalid Jabung. Di kesempatan video kali ini kita akan mencoba belajar mengenai cara memanfaatkan Google Meet, ya, salah satu aplikasi yang terdapat di Google. Aplikasi Google Meet ini teman-teman sekalian itu adalah merupakan salah satu layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Ini kalau kita bandingkan itu mirip-mirip dengan Zoom, ya, yang sekarang sangat populer banget. Bedanya kalau Google Meet ini peserta itu agak terbatas, ya, lebih sedikit daripada peserta dari Zoom. Kalau Zoom itu bisa mencapai 500 bahkan ribuan peserta. Kalau Google Meet ini untuk versi berbayarnya saja itu hanya dibatasi 250 atau 300, ya, itu saja untuk yang perusahaan, ya, jenis yang suite enterprise, ya, yang digunakan untuk perusahaan. Kalau untuk pendidikan itu dibatasi kalau tidak salah sih 150, ya. Dan untuk durasi waktu kalau yang berbayar itu tidak dibatasi, 24 jam bisa. Nah, jadi kalau yang gratis itu pesertanya dibatasi cuma 100. Kemudian waktunya kalau yang gratisan, versi gratis itu adalah cuman 1 jam, ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan kapasitas kemudian durasi waktu rapatnya, kita bisa menggunakan versi yang berbayar, ya. Untuk bayarannya saya baca-baca di halaman Google itu sekitar 8 US dollar per bulan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan fitur Google Meet ini? Sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Pertama-tama kita masuk ke halaman Google Chrome, ya. Jangan lupa teman-teman sekalian pastikan bahwa di HP atau di laptop teman-teman sekalian itu sudah ada akun Google, ya, itu wajib. Nah, teman-teman, langkah pertamanya bisa langsung mengetikkan di Google Meet seperti ini di halaman pencarian Google. Kemudian kita pilih yang ini, ya, yang Google Meet ini, ya, Meet Google. Kita klik di sini. Ya, dia akan langsung mengarahkan kita masuk ke halaman Google Meet. Ya, halamannya seperti ini. Atau kalau enggak, kita bisa di sini, ya. Kita di titik 9 ini bisa juga, ya, di halaman Google Chrome itu ada titik pojok kanan yang 259 ini. Kita cari aja Meet, ya, ini seperti ini logonya. Kita klik, itu sama aja, ya. Yang penting sekali lagi kita sudah ada akun Google. Nah, langkah selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita ingin membuat kegiatan rapat baru, ya, bisa klik sini, ya. Ya, kita ingin membuatkan acara meeting, kita klik di rapat baru ini. Di sini ada 3 pilihan. Di sini yang pertama buat rapat untuk nanti. Nah, kalau kita buat rapat untuk nanti ini, kita klik, itu kita akan mendapatkan link rapat. Nah, link rapat ini bisa kita gunakan kapan saja, sewaktu-waktu seperti itu, tidak terjadwal, mau 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi. Yang penting nanti kita akan dikasih link seperti ini. Kita cobakan buat rapat untuk nanti contohnya, ya. Ini kita akan dikasih link, ya. Link ini yang akan kita gunakan untuk memulai rapat di waktu-waktu yang mungkin tidak kita tentukan, mungkin besok, itu bisa kita gunakan link ini seperti itu. Dan ini link juga untuk kita bagikan ke teman-teman rapat lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang 3 ini, ya, jadwalkan di Google Calendar. Nah, umpamanya kita ingin membuat jadwal untuk rapat mungkin besok atau minggu depan, kita bisa menggunakan jadwal ini. Contohnya jadwalkan di Google Calendar. Ya, ini dia, ya. Ini jadwalnya, deskripsi, notifikasi, lokasinya bisa kita atur di sini. Kemudian jamnya di sini, ya.
Di sini sudah dibatasi karena kita menggunakan versi yang gratis ini 1 jam. Kemudian ini tidak terulang. Pokoknya kalau kita ingin mengulang rapat lagi di minggu depan, bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu. Ini kalau untuk menjadwal rapat. Nah, kalau kita ingin menggunakan langsung atau kita contohnya saat ini kita akan mengadakan rapat, kita klik yang mulai rapat instan. Ya, tapi sebelum kita memulai, ini kalau kita ingin join ya, umpamanya kita ingin mengikuti rapat yang diadakan oleh orang lain atau teman kita yang lain. Nah, kita joinnya di sini. Kita masukkan kode atau linknya di sini. Ya. Link seperti yang tadi ya, contoh yang buat rapat nanti. Nah, umpamanya kita dibagikan link seperti ini sama teman kita. Umpamanya jam rapatnya seperti sekarang jam 11. Nah, kita udah dapat linknya, kita masuk ke Google Meet, maka kita pastekan di sini. Maka kita akan masuk ke rapat yang teman kita bagikan itu. Kalau kita ingin memulai rapat sendiri, ya kita klik ini rapat instan. Ya, mulai rapat instan, kita klik. Ya, kita tunggu dulu dia loading. Aktifkan kamera. Ya, audio udah tersambung, kamera udah tersambung. Nah, inilah tampilannya ya teman-teman sekalian. Ini adalah tampilan Google Meet. Nah, kalau kita ingin menambahkan teman, menambahkan peserta rapat, caranya ada dua. Yang pertama, tambahkan orang melalui aplikasi ini ya. Nanti di sini teman nyarinya ya, di sini yang gambar orang ini, di sini ngekliknya. Tambahkan orang, atau kita dengan cara membagikan linknya ya, tambahkan orang atau membagikan linknya, dengan catatan teman yang akan kita ajak rapat itu kalau dia melalui HP Android, pastikan dia sudah menginstal aplikasi Google Meet ya, sudah dipastikan dia di HP-nya sudah terinstall aplikasi Google Meet. Nanti kalau kita umpamanya tambahkan orang, dia akan meminta kita untuk memasukkan email. Nah, ini dia contohnya ya, email. Nah, kita masukin aja email teman kita di sini kayak yang akan kita ajak rapat, terus kita kirim seperti itu ya. Contohnya di sini saya ketikkan ya, salah satu contoh saja. Ya, tambahkan penerima di sini. Ya. Klik di sini. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu peserta rapat. Kalau menambahkan lebih banyak ya, maksimal 100. Kirim email. Nah, nanti kita kasih tahu ke teman kita itu bahwa dia sudah mendapatkan undangan ya. Dia sudah mendapatkan undangan rapat melalui alamat emailnya. Silahkan dia membuka alamat emailnya dan mengklik. Kalau dia melalui HP, sekali lagi pastikan dia sudah menginstal aplikasi ini. Kalau melalui laptop, langsung aja diklik tautannya, dia akan langsung terhubung. Atau kita membagikan link ini, kita salin aja di sini. Nah, link rapat disalin, habis itu kita bisa kirim ke WA, bisa kirim ke melalui Facebook dan segala macam, seperti itu. Contohnya tadi, nah teman tadi kan sudah dikirim kan, yang alamat email itu sudah ditambahkan. Saya akan membukanya ya, saya akan membuka. Itu adalah email saya sebagai contoh ya, saya akan membukanya. Ya, saya akan mencoba. Nah, itu dia. Ya, kita coba matikan mikrofonnya biar tidak berdering ya. Kita sudah menambahkan peserta rapat. Ini dia. Ini kita ya, sebagai moderator lah ya, pemimpin yang membuat rapat. Kemudian teman yang rapat itu ini
dia bisa melihat tampilan kita ini di HP dia, seperti itu ya. Dia bisa melihat tampilan kita ini di HP dia. Ini adalah tampilan dari HP teman kita itu ya. HP teman kita itu dia tampilan seperti ini. Kalau kita ingin mengklik versinya kita ya, ya ini dia, ini kita ya, ini kita tampilan di layar kita sebagai pemandu rapat, dan ini adalah teman kita yang kita undang tadi, seperti itu teman-teman sekalian. Oke. Ya, kalau sudah, kita akan manfaatkan fitur-fitur yang lain ya. Kalau di sini contohnya untuk merubah tampilan, ubah tata letak, ini tata letak ya, tata letak. Kalau bersusun ini kan seperti ini. Semakin banyak peserta dia akan bersusun seperti ini ya. Kalau otomatis, coba kita lihat yang otomatis gimana tampilannya. Iya. Sidebar, ini dia. Ya. Kalau kita ingin menampilkan layar milik kita, pasang pin ya, pasang pin ke layar. Nah, ini tampilan kita. Ini teman kita tadi di sini kita lihatnya. Ya, di sini kita lepas dulu. Ya, itu dia. Ini kita, ini teman kita. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, ini untuk kalau di bawah ini untuk menonaktifkan mikrofon ya, biar umpamanya jangan berisik yang lain, kita bisa mematikan mikrofonnya seperti itu. Ini bisa fitur untuk menonaktifkan kamera. Contohnya kita klik ya, dia kameranya akan mati, tersambung kembali. Dan ini untuk menutup panggilan, Kemudian satu lagi fitur yang penting di sini, umpamanya kita sebagai guru ya, sebagai dosen ingin mempresentasikan materi pelajaran kita. Di sini letaknya, di sini kita presentasikan sekarang. Kita pilih seluruh layar. Oke, ini kita klik. Nanti seluruh peserta itu akan bisa melihat tampilan layar monitor kita ini. Terus bagikan. Ya, Anda sedang mempresentasikan layar Anda. Nah, teman-teman kita yang lain, mereka akan bisa melihat ini ya, menu-menu ini. Umpamanya kita ingin menayangkan sebuah materi, kita lihat, kita buka file ya, buka folder, itu akan tayang di seluruh layar tampilan rapat teman-teman kita. Contohnya ini, pokoknya kita lihat gambar, buka-buka foto, maka itu akan tampil di layar teman-teman kita yang lain. Mereka bisa melihat ya, apa aktivitas layar yang sedang kita lakukan. Ini dia. Nah, teman-teman yang lain tuh bisa melihat ini, aktivitas kita saat ini sedang bisa menyaksikan juga seperti itu ya. Terus kalau ingin menghentikan saja ini, hentikan berbagi, dia akan berhenti ya tampilan layar kita. Kemudian penting juga di sini ada papan tulis. Umpamanya kita ingin menulis sesuatu ya, kita aktifkan papan tulis ini. Mulai papan tulis. Nah, ini dia ya. Teman-teman kita yang lain, umpamanya kita sebagai dosen ingin menuliskan materi di screen layar kita ini, kita bisa memanfaatkan layar ini. Ini dia. Ya, ini dia. Contohnya kita ingin menuliskan sesuatu di sini, kita klik yang ini, tanda pena.
tanda pennya ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini dia sudah aktif. Namanya kita ingin mengajar nulis sesuatu. Pokoknya ini ya. Saya memakai itu laptop, jadi agak kesulitan. Kalau punya HP, pakai HP itu lebih mudah ya. Biar sentuhnya lebih mudah. 20 ditambah 10, kita lihat bisa tampil di sini seperti itu ya. Jadi yang teman-teman peserta rapat kita atau siswa kita itu bisa memperhatikan layar ini. Oke. Atau kita ingin nambahkan gambar melalui papan tulis ini, lingkaran, kotak, atau laser. Nah, menghapus. Kalau sudah, kita hapus frame. Kalau ingin membersihkan layar, ini tetapkan latar belakang layar. Ini pilihannya ya, pilihan layarnya, layar apa, papan tulisnya. Bisa ini, seperti ini, tergantung selera kita. Kalau ingin menghapus ini ya, ingin membersihkan layar, hapus frame. Nah, kalau sudah, kita hentikan ya, hentikan. Ya, kalau sudah bisa kita tutup ya, seperti itu teman-teman sekalian. Untuk yang lain ya, ini untuk pengaturan umum ya, pengaturan dan lain-lain seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman sekalian cara kita memanfaatkan aplikasi Google Meet ya, aplikasi Google Meet. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share.